Bentar. Sementara menunggu. Oh iya, kalau bisa bagi yang di rumah atau yang nggak ada kerjaan lain bisa dibuka kameranya ya, biar saling kenal kitanya. Tidak. Ya, bisa difoto juga nanti. Sementara pakai HP kamera. Belum dipegangin dulu. Tes. Ini saya pakai 2 akun ini ya. Zoom. Coba yang satunya tolong jadiin co-host juga dong biar bisa share screen. Udah, Kak. Kak Uzi kalau bisa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya udah masuk teman-teman? Masuk Kakak. Taruh sebentar ya. Masuk. Agak ngelag dikit sebentar ya. Oke. Bentar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada semangat gak nih belajarnya? Halo, cek. Tetes ombak dulu ya. Teman-teman udah pada semangat belajar malam ini? Atau gimana nih? Semangat. Oke. Pada Semangat. pada malam hari ini kita bahas intermezzo dulu ya sebelum kita bahas ke materi intinya. Pertama-tama perkenalkan teman-teman semua, saya Gozi Amal Abari. Saya juga di sini sebagai salah satu member di dropshipai.com ini dan salah satu agen juga di wilayah Tangerang Selatan. Dan pada kesempatan kali ini saya alhamdulillah dikasih kesempatan buat jadi mentor kelas Shopee lagi untuk kedua kalinya ya. Mungkin di sini semua masih ada alumni kelas Shopee sebelumnya, tapi nggak apa-apa, kita sambil belajar bareng lagi aja, sambil evaluasi ke depannya gimana. Untuk yang baru, saya harap teman-teman semua bisa ngikutin kelas ini berjalan selama kurang lebih 40 hari ini ya. Jadi teman-teman
harus fokus untuk belajar dan praktek ke depannya. Oke, kita mulai. Ini tentang cerita saya. Kita cerita dari yang basic dulu. Jadi sebenarnya saya pribadi ini tuh bukan dari keluarga yang berada, bukan. Bukan dari keluarga juga yang mendukung untuk jalan bisnis, bukan juga. Dan lingkungan pun juga nggak bersahabat untuk itu gitu. Saya berasal dari keluarga yang biasa aja, bahkan keluarga saya pun, orang tua saya pun juga nggak mendukung saya buat bisnis. Tapi kenapa saya bisa berhasil di dropship.com ini? Itu karena saya pribadi itu serius dan fokus buat ngejalanin semua. Kuncinya apa? Kuncinya teman-teman kalau mau berhasil, entah di bisnis apapun, dan khususnya di dropship.com ini, itu harus fokus, konsisten, dan punya mental haus akan belajar. Jadi kuncinya sebenarnya itu. Jadi entah di lingkungan seperti apapun teman-teman itu berada, atau mungkin yang nggak mendukung sekalipun, atau dimanapun teman-teman itu berada, ataupun kondisinya lagi sibuk kerja, atau mungkin kuliah, atau apapun segala macamnya, teman-teman tetap harus fokus, konsisten terhadap apa yang teman-teman kejar. Intinya itu sebenarnya. Jadi teman-teman di sini yang punya waktu senggang, ataupun mungkin punya power support dari keluarga, atau teman, atau pasangan, harusnya bisa lebih berhasil daripada saya pribadi. Saya yakin teman-teman semua bisa. Oke, tujuan kita semua sama, pengen sukses di bisnis online tuh. Khususnya kita jualan produk pengharum dan parfum ya. Nggak ada di sini semua yang pengen gagal. Kita semua pengen sukses bareng-bareng jalanin bisnis ini sampai berhasil. Tentunya akan ada saya yang akan ngebantu teman-teman semua buat jalanin bisnis ini. Jadi teman-teman akan dibimbing mulai dari basic sampai nanti teman-teman berhasil dan bisa jualan di Shopee. Oke, kita akan kenalan dulu dengan dropshipaja.com. Apa sih sebenarnya platform dropshipaja.com itu? Dropshipaja.com adalah platform bisnis dropship dengan modal minim. Artinya apa? Teman-teman di sini bisa jualan dengan modal dropship aja. Cuman perlu HP dan internet. Ketika ada orderan, tinggal teman-teman dropship ke agen atau distributor terdekat yang teman-teman percaya gitu. Jadi sangat simpel. Nggak harus melulu tentang nyetok barang, nggak harus melulu tentang kita harus siapin modal besar untuk mulai bisnis. Tapi enggak, kita bisa mulai dari dropship dulu. Mulai dropship dulu tuh dengan sekedar modal HP dan internet aja, kita optimasi penjualan gitu. Terus ada order yang masuk, kita bisa oper order itu ke agen. Nanti dapat keuntungan dari selisih harga jual kita dengan harga beli barang reseller gitu. Dan di komunitas dropshipaja.com ini itu udah banyak ya member aktifnya. Itu kurang lebih ada sekitar 5.000 member aktif per bulannya. Dan masih selalu bertambah setiap bulannya. Dan sampai saat ini pun juga teman-teman di sini mungkin yang baru bergabung di dropshipaja.com, selamat datang ya yang udah bergabung. Dan di komunitas ini itu juga sangat ngebantu saya pribadi dimulai dari yang basic banget. Karena dulu tuh saya pernah belajar dari yang waktu kelas POD, kelasnya print on demand yang sekarang juga kelas sedang berlangsung, sampai saya ikut kelas Shopee dan alhamdulillah kebetulannya saya berhasilnya di kelas Shopee gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman semua bisa berhasil juga di Shopee. Tuh. Nah, tentunya Dropship aja ini juga mempunyai visi dan misi supaya perusahaan ini tuh bisa maju ke depannya. Apa aja sih visi dan misi dari perusahaan Dropship.com ini? Visinya adalah membangun brand Summerspring dan Summerson dengan visi ingin menjadi perusahaan distribusi wangian nomor 1 Indonesia. Tentunya teman-teman di sini semua juga terlibat mendukung visi ini ya, karena teman-teman di sini semua juga dilatih belajar supaya bisa jualan dengan produk dari Summerspring dan Summerson. Lalu, misinya apa sih supaya visi itu tercapai? Misinya adalah menciptakan peluang bisnis masa depan jangka panjang dengan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak agen, reseller, dan juga distributor. Serta menciptakan produk uang yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi teman-teman di sini semua, saya harap selama kelas Shopee ini berlangsung bisa fokus ya. Fokus dan konsisten. Apapun terjadi pokoknya harus fokus. Karena ketika teman-teman nggak fokus, teman-teman bakal hilang arah. Jadi fokusnya adalah teman-teman sekarang belajar Shopee aja dulu. Kalau misalnya dicampur belajar yang lain, kemungkinan bakal blunder dan nggak bakal pegang dua-duanya.
karena itu pengalaman saya pribadi ya. Jadi teman-teman di sini semua, siapapun yang ikut pada malam hari ini, yang ikut belajar ke depannya selama 40 hari ke depan, kurang lebih usahakan untuk fokus belajar Shopee. Nah, kita kenal dulu dengan SEO kita yang terbaru, namanya adalah Stefan Anthony. Mungkin teman-teman sini semua ada yang udah tahu, atau mungkin juga ada yang belum tahu gitu. Jadi dulu itu SEO-nya namanya Riko Huang, tapi sekarang udah bukan SEO.com lagi. Sekarang sudah berganti namanya Stefan Anthony. Jadi teman-teman perlu tahu nih wajahnya kayak gimana ya. Nih udah ada fotonya. Kalau teman-teman yang belum tahu, ini saya kasih tahu namanya Stefan Anthony. Lalu kita juga punya ketua komunitas kita yang sangat-sangat familiar mukanya. Namanya adalah Mahdia Hagomay. Dia adalah Community Development Manager dan dropship expert di komunitas kita ini. Tentunya udah pada tahu ya teman-teman semua. Beliau juga leader di komunitas dropship.com ini, sekaligus penulis dan pembicara dan praktisi di dropship.com ini sejak tahun 2016 sampai sekarang masih aktif memimpin pasukan reseller kita untuk berjualan di dropship.com ini. Nah, ini ada simple mindset yang berbeda antara pedagang dan pengusaha. Sebenarnya apa sih perbedaan antara pedagang dan pengusaha itu, teman-teman? Jadi ada perbedaan signifikan antara pedagang dan pengusaha. Kita jelasin satu-satu ya. Apa bedanya? Pertama, semua bisnis itu dimulai dari berdagang. Entah dalam bentuk barang ataupun jasa, intinya dalam bentuk berdagang. Tapi nggak semua pedagang adalah bisnis. Jadi konsep utamanya gitu ya, dasarnya itu pedagang adalah dia jualan, entah sifatnya produk atau jasa. Nah, pedagang itu bekerja untuk mencari keuntungan dari berdagang. Jadi dia hanya mencari keuntungan dari berdagang itu aja. Artinya dia itu masih jualan dengan caranya sendiri dan masih dia sendiri yang berjualan. Artinya dia yang beli barang, dia yang packing barang, dia yang kirim barang. Pokoknya dia yang atur semuanya secara sendiri. Belum punya tim. Itu definisi pedagang untuk awal-awal. Pedagang itu nggak buat inovasi, jadi hanya fokus jualan aja. Jadi kayak teman-teman bisa lihat di pasar, atau mungkin pedagang-pedagang kaki lima. Itu sebenarnya mereka kategorinya pedagang. Kenapa pedagang? Karena mereka hanya jualan produk yang mereka beli, yang mereka distribusiin, yang mereka jual dengan dia sendiri, tanpa ada bantuan dari orang lain. Gitu. Nah, pedagang ini bisa naik level. Levelnya ke tingkat apa? Ke tingkat pengusaha. Caranya dengan gimana? Dengan membuat sistem, mengembangkan toko, mendaftarkan jenis bisnisnya apa, dan jangan lupa daftar pajak. Nah, ketika sistem itu dibangun, pedagang itu naik level. Tingkatnya ke apa? Ke jadi pengusaha. Bedanya apa antara pedagang dan pengusaha? Pedagang itu kan hanya mendistribusikan barang saja. Tapi kalau pengusaha itu distribusinya bersistem. Pengusaha itu melakukan aktivitas jual beli yang tujuannya demi meraih keuntungan, bisnis jangka panjang dan punya visi, misi, dan sistem yang jelas. Kuncinya adalah kalau pedagang itu dia hanya jual barangnya atau distribusi barang yang sifatnya dia sendiri yang ngejual. Tapi kalau pengusaha itu udah bersistem, artinya dia punya tim, dia punya karyawan, dia punya tim konten atau tim admin atau tim packing segala macam. Pokoknya punya timnya. Jadi terstruktur, punya sistem. Itu kalau pengusaha. Pemilik bisnis membutuhkan SDM untuk mencapai tujuan. Tentunya kita kalau misalnya kita mau jadi pengusaha, kalau udah di kategori pengusaha itu kita udah punya tim atau SDM yang bikin perusahaan kita tuh bakal jalan. Jadi nggak cuma sekedar kerja sendiri. Kalau kerja sendiri itu hitungannya masih masuk pedagang. Nah, ubahlah pikiran Anda dan hidup Anda akan berubah. Ini simple, basic, tapi banyak orang yang menyempelekan. Jadi banyak dari kelas-kelas yang udah berlangsung ya, itu berjalan seperti biasanya. Tapi di tengah-tengah sampai akhir itu banyak yang udah berhenti, menyerah, nggak mau berproses, nggak mau apa. Itu tau nggak kenapa gara-garanya? Ini berdasarkan saya amati ya. Itu karena cara pandang yang salah. Kenapa? Karena ketika mereka berusaha, mereka ngerasain lelah, tapi ketika mereka nggak punya tujuan yang jelas, mereka malah jadi kayak stop gitu loh. Artinya
mereka nggak punya pemikiran yang bagus, nggak punya tujuan yang jelas, akhirnya mereka berguguran gitu. Jadi penting banget buat teman-teman semua di sini untuk menetapkan pikiran atau mindset yang benar. Karena mindset yang benar itu akan menciptakan perkataan yang benar pula. Dan perkataan yang benar itu akan menghasilkan perbuatan yang benar juga. Dan perbuatan yang benar itu akan menghasilkan kebiasaan atau habit yang benar juga. Dan kalau udah jadi habit, itu udah pasti jadi karakter. Jadi, karakter kita ini dipengaruhi dengan cara berpikir kita. Jadi buat teman-teman semua ini perlu diperhatiin banget ya untuk berpikir. Entah dalam kondisi apapun, entah mungkin dalam hal berbisnis, atau mungkin berkeluarga, atau mungkin bekerja. Cara berpikir kita ini sangat sangat rentan terhadap apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan. Jadi hati-hati dengan cara berpikir teman-teman. Pecundang itu saat gagal dia ngerasa mau berakhir, kemudian berhenti berjuang. Seperti yang tadi saya jelasin sebelumnya, banyak member di kelas sebelumnya yang dari pertengahan sampai akhir itu banyak yang gagal. Kenapa? Karena mereka itu sekedar belajar, tapi mereka nggak berusaha evaluasi, nggak berusaha buat cari solusi, cuma sekedar belajar aja gitu. Sedangkan kalau teman-teman mau berhasil, teman-teman harus punya mental pemenang. Ketika gagal, teman-teman harus evaluasi, belajar, terus cari tahu kesalahan di mana. Habis itu evaluasi lagi dan teman-teman bakal ngalamin perkembangan dan teman-teman harus punya mental untuk keep fight atau terus berjuang. Karena kalau teman-teman nggak punya mental untuk belajar, untuk haus akan ilmu, atau semangat buat belajar, ya teman-teman pasti bakalan malas dan akhirnya tergusur atau tergeser dengan teman-teman yang lain yang lebih semangat. Jadi penting banget buat teman-teman sini semua yang ingin berhasil untuk menjaga semangatnya. Semangatnya, rasa haus belajarnya, rasa kecewa atau gagalnya gitu untuk mengelola itu semua. Jadi teman-teman harus punya kecerdasan untuk mengelola emosional teman-teman supaya teman-teman bisa keep up dan terus berkembang. Pemikiran dan keyakinan menentukan nasib Anda. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang sebelumnya. Hati-hati dengan mindset, karena itu akan menentukan apa yang teman-teman akan perbuat. Dan itu akan jadi habit gitu. Makanya teman-teman di sini semua pemikiran awal itu teman-teman harus berpikir bahwa teman-teman tuh bisa. Gitu. Teman-teman tuh pasti bisa buat ngerjainnya, teman-teman tuh pasti bisa berhasil, terlepas dari keadaan apapun yang terjadi di kehidupan teman-teman. Baik itu mungkin kerja, atau keluarga, atau kuliah, atau apapun itu, teman-teman harus berpikir, kalau teman-teman mau serius, teman-teman pasti bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah teman-teman menetapkan pemikiran yang yakin dan teman-teman harus positive thinking, tinggal prakteknya. Gimana cara belajarnya, gimana cara eksekusinya, gimana cara evaluasinya, gimana cara teman-teman ngadepin kegagalan, gimana cara teman-teman perbaikin situasi, perbaikin jualan teman-teman, dan sebagainya macamnya. Itu teman-teman akan temuin di selama teman-teman belajar tentang Shopee ini. Nggak cuma tentang Shopee doang, tapi juga tentang hal yang lain. Tapi karena sekarang fokusnya ke Shopee, kita akan fokus ke Shopee dulu ya. Seperti layaknya hukum law of attraction. Memberikan kekuatan bahwa segala apa yang kita pikirkan berulang-ulang secara tidak langsung, maka alam akan merespon dan bergerak bersama mewujudkan apa yang Anda fokuskan. Jadi kalau teman-teman berpikir bisa dan optimis, itu jalan pasti ada aja. Tapi kalau teman-teman dari awal itu udah pikirnya, oh susah nih, gak bisa nih, terlalu gini, terlalu begini, capek gue baru udah ngupload tapi kok nggak ada penjualan, udah ngelakuin hal ini sesuai kata mentor tapi kok nggak ada hasil juga. Nah, kata-kata itu tuh sebenarnya secara nggak langsung ya, itu mancing mental teman-teman buat nyerah gitu. Fokusnya tuh bukan ke situ kalau teman-teman mau berhasil. Fokusnya adalah, oh kalau misalnya ini belum berhasil, berarti kita coba cara lain nih. Oh kalau misalnya cara ini belum berhasil, coba kita cara ini, cara ini, cara ini. Jadi teman-teman harus selalu cari cara supaya teman-teman bisa berhasil gitu. Fokusnya tuh itu sebenarnya. Jadi jangan fokus ke yang gagalnya, tapi temuinlah solusi atau cara yang lebih baik di setiap kegagalan teman-teman itu. Kayak gitu. Ingat, fokus ya. Ini bukan sekedar ingin, karena kalau teman-teman sekedar ingin doang, ingin belajar, ingin dapat omset 10 juta, ingin dapat omset 20 juta, ingin bebas finansial, A, B, C, D, F, G, banyak hal. Itu sekedar ingin doang, itu susah teman-teman kalau buat dicapai. Tapi kalau teman-teman ingin dan berusaha ngebuktiin dan fokus, konsisten, itu selama teman-teman ngerjain itu, fokus, konsisten,
habis itu evaluasi, belajar, perbaikin, itu pasti insya Allah kemungkinan pasti ada perkembangan di diri teman-teman atau di bisnis teman-teman. Pasti, itu saya udah bilang pasti ya. Kuncinya fokus, konsisten, belajar, evaluasi. Kalau teman-teman nggak nerapin 4 hal itu, sulit. Menurut saya pribadi sulit. Kalau udah nggak dari awal nggak fokus aja itu udah sulit banget. Kalau orang yang udah fokus sekalipun, tapi dia nggak konsisten, itu juga sulit. Jadi kuncinya fokus juga harus, konsisten juga harus, belajar juga harus, dan evaluasi juga harus. Itu penting banget. Karena kalau 4 serangkaian tadi nggak teman-teman jalanin, itu teman-teman mau kayak gimana pun juga pasti bakal sulit banget. Karena ini saya alamin sendiri gitu ya. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, kita kenalan dulu sama bisnis online ya. Bisnis online itu sebenarnya apa sih? Gitu. Kalau yang belum tahu, bisnis online itu sebenarnya usaha yang dipasarkan melalui internet. Artinya kita berdagang di dunia online atau di dunia maya. Artinya kita bisa ngejangkau banyak orang lewat virtual gitu. Dengan jualan online. Dengan jualan, entah itu sifatnya barang atau jasa. Nah, jualan barang ini karena sifatnya online, jadi kita bisa ngejangkau lebih jauh gitu. Kalau offline kan biasa kalau satu toko, ya di toko itu doang dia orang bisa beli gitu kan. Tapi kalau online dia semua orang bisa tahu, bisa lihat gitu. Jadi kemungkinan pasarnya lebih luas gitu. Jadi lebih lebih cuan lah istilahnya. Lebih menggoda gitu untuk ditelusuri dan ditekuni. Oke. Orang sukses itu melihat dan mendengar sesuatu dengan cepat dan berjelas setelah itu. Jadi orang-orang yang berhasil pada umumnya nih, itu dia selalu ngerjain apa yang udah contoh misalnya, dia dapat ilmunya A gitu kan. Oh berarti kalau di Shopee harus kayak gini. Itu dia langsung praktek. Atau minimal kalau dia nggak langsung praktek, dia catat. Habis itu dia kerjain di waktu luangnya dia. Misalnya dia kerja dari jam 7 sampai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Terus dia pulang pulang ke rumah nih, misalnya udah sampai rumah jam 8. Nah, setelah jam 8 itu istirahat misalnya sampai jam 9. Jam 9 itu kalau orang-orang itu pasti ngelakuin gitu. Pasti dia kayak, oh tadi materi yang disampaikan sama Kak Gozi jam 8 kayak gini nih. Oh berarti ntar saya harus ngelakuin kayak gini. Jadi kayak gitu. Jadi semakin banyak teman-teman itu praktek, semakin banyak teman-teman itu berbuat atau action, itu semakin teman-teman cepat buat berhasil. Kalau teman-teman cuma sekedar belajar doang, nunggu nasib, nggak ngelakuin apa-apa gitu, cuma sekedar ngandelin mentor aja gitu, nggak bisa teman-teman. Jadi teman-teman harus ngandelin diri sendiri. Mentor ini saya pribadi itu cuman ngarahin dan ngasih petunjuk supaya teman-teman bisa berhasil. Seperti itu. Teman-teman harus punya visi dan misi serta tujuan yang jelas dalam bangun usaha. Jadi ini kebanyakan orang ya, ketika mereka mulai, yang tadi seperti saya jelasin di awal, kalau tujuannya belum jelas, mereka mau berbisnis itu untuk apa, alasan why-nya itu kenapa mereka mau jalanin bisnis itu belum kuat, itu biasanya bisnisnya nggak bertahan lama. Jadi perlu banget teman-teman tentuin kenapa sih atau alasan apa sih yang bikin teman-teman tuh pengen usaha, alasan apa sih yang teman-teman tuh pengen bisnis gitu. Teman-teman harus tentuin itu dulu gitu. Kalau teman-teman belum tentuin itu, saya nggak berani jamin ya, tapi kemungkinan besar itu teman-teman bisnisnya nggak bertahan lama. Kenapa? Karena alasannya belum kuat gitu. Alasannya gampang kok, simple kayak yang simple tapi ngena. Pengen bantu keuangan rumah tangga gitu. Pengen bantu keuangan mama atau orang tua, atau pengen bantu keuangan keluarga, atau mungkin pengen pengen beli A, pengen beli B, pengen beli C gitu. Tapi yang sifatnya kuat ya. Jadi nggak sekedar pengen pengen ketika udah beli A, bisnya apa udah dapat bisnya langsung berarti enggak. Tapi yang kuat, artinya yang long lasting yang tahan lama. Jadi kalau misalnya teman-teman belum punya, teman-teman cari dulu dan entah apapun itu pokoknya cari tujuan teman-teman jalan bisnis itu apa sih gitu. Itu PR pertama ya. Teman-teman tuh jalan bisnis itu buat apa? Teman-teman tuh pengen bisnis online itu buat apa gitu. Karena kalau itunya belum kuat, nggak tahu kenapa ya, ini pengalaman teman-teman saya pribadi, itu bisnisnya tuh ya segitu-segitu aja, stuck gitu loh. Artinya mereka kayak kurang inovasi, kurang belajar lagi, kurang ngulik lagi, kurang ngeriset lagi. Jadi akhirnya mereka gagal. Akhirnya mereka tersingkirkan, diganti sama orang-orang baru yang lebih berhasil. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ini poin yang paling penting dan orang-orang selalu lupain atau selalu anggap ini hal sepele.
Tapi padahal ini penting banget karena ini adalah motorik yang bakalan jadiin teman-teman tuh berjalan gitu. Jadi teman-teman harus tentuin. Bukan apa yang ingin Anda raih, tapi mengapa Anda ingin meraihnya. Nah, ini dia. Tadi saya bilang sebelumnya, kenapa sih sebenarnya teman-teman mau fokus jualan bis online ini? Kenapa gitu? Teman-teman harus cari itu dulu. Ketika teman-teman udah ketemu, teman-teman tulis, ketika teman-teman ngerasa ngedown atau nggak semangat, teman-teman lihat lagi catatan itu. Kenapa gue jalan di sini? Gue pengen bantu orang tua, gue pengen ngomongin orang tua, gue pengen naikin haji orang tua gue pengen bantu keluarga, gue pengen A, B, C, D, F, G. Teman-teman tulis aja deh. Yang sekiranya itu bikin dan ngekuatin hati teman-teman buat mau serius dan fokus jalan bisnis online. Kalau teman-teman udah bikin, insya Allah kedepannya bisa sambil berjalan. Nah, kelebihan bisnis online itu apa sih? Satu, modalnya minim. Modal minim itu apa? Kenapa modal minim? Karena kita cuma modal HP sama internet aja. Kita nggak perlu modal yang terlalu banyak-banyak banget, kayak harus banget sewa ruko, atau sewa apa, atau beli barang stok banyak, enggak. Teman-teman itu bisa mulai dari dropship dengan modal HP sama internet aja dulu gitu. Jadi teman-teman optimasi toko online teman-teman, khususnya di Shopee ini lewat HP dan internet itu kan gampang ya. Artinya nggak perlu kayak keluarin modal banyak banget, harus kayak gini A, B, C, D, F, G, kayak buka toko offline gitu loh. Kalau buka toko offline kan dia harus sewa ruko, habis itu stok produk yang banyak banget sampai kayak jadi gudang kayak gitu ya kan. Itu kan budgetnya lumayan. Nah, kalau bisnis online itu nggak sampai kayak gitu. Bisa kayak gitu, tapi kalau sudah berjalan lancar. Tapi kalau di awal bisa dimulai dari HP dan internet dulu. Jam kerja fleksibel. Yang kedua, jam kerjanya fleksibel. Artinya, teman-teman bisa kerja dimanapun, kapanpun yang teman-teman mau. Ini berlaku kalau teman-teman sudah bisnisnya settle. Kalau teman-teman bisnisnya belum settle, teman-teman harus fokus dulu. Artinya apa? Jangan misalnya lagi ngerjain ini, lagi ngerjain bisnis, terus ke distract sama hal yang lain. Gitu. Jadi itu jangan dihindarin lah. Jadi sebisa mungkin teman-teman fokus dulu sama apa yang teman-teman hadapin, kelarin dulu, baru fokus ke yang lain. Gitu. Jangkauan pasar lebih luas. Yang ketiga, kenapa bisa lebih luas? Karena ini online ya teman-teman. Jadi kita bisa ngejangkau orang-orang di tempat manapun yang tokonya itu sebenarnya di sini. Tapi orang yang di daerah jauh sana bisa tahu dari mana? Dari online. Itu kelebihan bisnis online itu gitu. Terus transaksinya mudah. Kenapa mudah? Karena cuma tinggal klik doang, kita bisa bayar pakai transfer atau pakai kris lah. Teman-teman juga biasa beli belanja online di Shopee ataupun yang tempat-tempat platform lainnya juga pasti gampang kan, tinggal transfer doang, terus tinggal klik-klik doang, one klik, pakai kris atau segala macam. Pokoknya gampang banget deh. Terus nggak perlu tempat usaha. Nah, ini kita bisa mulai dari rumah dulu gitu. Jadi kita bisa mulai optimasi dari rumah, pakai laptop pribadi buat ngeriset, pakai HP pribadi buat ngeriset juga. Jadi nggak perlu kayak ada ruko atau tempat usaha kok gitu. Kalau di awal ya gitu. Kalau misalnya udah besar, artinya penjualan udah mulai banyak, teman-teman kan mesti harus punya stok karena kan aliran perputaran produknya cepat. Jadi teman-teman harus nyetok. Kalau nyetok itu kalau semakin banyak stokannya, teman-teman harus sewa ruko. Nah, itu kalau gitu udah levelnya beda, udah masuk ke pengusaha, bukan pedagang. Terus bisa dijalankan oleh siapa aja. Jadi tanpa pandang usia, teman-teman di sini semua yang ikut belajar pada malam hari ini, itu bisa banget bisnis online. Siapapun itu, asalkan tadi fokus, konsisten, belajar, evaluasi, dan perbaikin. Intinya itu. Nah, prinsip perjualan yang harus Anda pahami. Ini basic banget, teman-teman. Apa itu? Selling adalah proses perencanaan, riset, pemasaran. Jadi jualan itu tentang proses gimana kita membuat rencana, habis itu kita ngeriset, entah itu riset cara iklan, produk, optimasi segala macam, dan kita juga harus melakukan pemasaran. Ini basic banget, rencana atau strategi, ngeriset, dan pemasaran. Pemasaran tuh kayak kita ngiklanin lah, atau gimana caranya produk kita ini kenal banyak orang gitu loh. Ini 3 basicnya itu. Nah, selling ini adalah permainan angka. Rasionya 10:5:2. Kayak gimana maksudnya? 10 itu prospek, 5 itu orang yang tertarik, 2 itu orang yang beli. Jadi dari 10 prospek yang kita kenalin produk kita, itu ada 5 orang tertarik.
Dan dari 5 orang tertarik itu, ada 2 orang yang beli. Jadi kesimpulan apa teman-teman? Semakin banyak prospeknya, semakin tinggi pula kemungkinan yang belinya gitu. Kalau misalnya prospeknya 10, yang beli 2. Kalau prospeknya 20, yang beli 4. Dan seterusnya. Ini pun juga berlaku di Shopee. Jadi semakin banyak traffic yang masuk, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya closing di toko teman-teman. Jadi yang terpenting adalah traffic sebanyak-banyaknya. Tapi traffic juga nggak cukup. Harus ada skill closing-nya juga gimana. Nanti kita bahas di kelas di hari-hari selanjutnya yang lebih detail lagi. Intinya kurang lebih pengalaman kayak gitu. Jadi semakin banyak prospek atau traffic yang kita dapat, yang kita alirkan ke toko kita, itu semakin besar pula kemungkinan closing terjadi gitu. Jadi teman-teman harus perhatiin itu ya teman-teman ya. Poinnya adalah prospeknya banyakin supaya yang closing juga makin banyak gitu. Kemungkinan closing lebih tinggi. Seperti itu. Selling adalah tentang kemampuan komunikasi dan membina hubungan. Dapatin konsumen yang loyal lewat komunikasi yang tepat. Jadi di Shopee itu kita kalau misalnya ada yang nanya-nanya, kan bisa suka ada yang nanya, "Kak, ready nggak?" gitu. "Kak, produk ini ready nggak?" Kita tuh harus chat yang gimana caranya supaya si pembeli itu segera beli produk kita. Jadi nggak nunggu-nunggu besok, nggak nunggu-nunggu kapan. Nah, caranya gimana? Bisa tawarin voucher atau mungkin kata-katanya yang ngemancing si customer-nya itu pengen langsung check out saat itu juga atau apa. Nah, ini ntar kita bakal bahas di nanti ya di hari selanjutnya ya. Itu gimana caranya biar pembeli yang nanya-nanya mulu nih, itu supaya langsung check out gitu loh. Jadi nggak pakai lama-lama lah. Itu ada auto text-nya supaya dia langsung check out. Jadi nggak nunggu-nunggu lama. Nah, selling adalah tentang disiplin, hadapi tantangan atau menghindar. Di luar selling pun juga ya, disiplin itu penting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini berlaku buat semua hal. Disiplin itu penting banget. Jadi kalau teman-teman lagi waktunya belajar, ya belajar. Teman-teman lagi nyediain waktu buat emang praktek, ya praktek gitu. Teman-teman emang nyediain waktu buat evaluasi, evaluasi. Jadi teman-teman yang bikin sendiri dan nentuin sendiri gimana dan mau apa gitu. Jadi misalnya waktu ini buat belajar, waktu ini buat evaluasi, waktu ini buat nanya ke mentor. Ya pokoknya teman-teman tentuin sendiri aja lah. Intinya teman-teman harus disiplin. Kenapa disiplin itu penting? Karena kalau kita nggak disiplin alias anggot-anggotan, ya bisnisnya juga bakal anggot-anggotan. Jadi penting banget buat kita nggak disiplin diri sendiri buat apa tujuannya? Supaya kita tuh ada perkembangan lah. Jadi belajar dan bisnis itu nggak cuma sekedar asal belajar aja, tapi serius, fokus, konsisten. Itu yang penting. Kemudahan teknologi menumbuhkan persaingan. Anda harus memiliki mental kompetisi. Siap dengan dinamika perubahan, fokus ke hal-hal yang bisa dikontrol, dan memiliki rasa tanggung jawab. Ingat teman-teman, ini bisnis punya teman-teman sendiri. Jadi bukan punya saya, bukan punya teman-teman si A, B, C, D, F, G, tapi punya teman-teman sendiri, personal gitu. Jadi teman-teman harus tanggung jawab sama apa yang udah teman-teman bikin terhadap keputusan yang teman-teman buat gitu. Teman-teman pengen fokus bisnis, teman-teman pengen belajar bisnis, ya teman-teman harus bertanggung jawab terhadap keputusan teman-teman. Jadi jangan sekedar ikut-ikut aja gitu, kayak ngikutin arus gitu. Jadi kayak pengen belajar udah gue ikut aja gitu. Enggak, ada hal lain yang lebih harus teman-teman tanggung jawabin ya, yaitu apa? Keputusan teman-teman. Ketika teman-teman ngambil keputusan, teman-teman harus siap dengan segala risikonya. Dan itu jadi tanggung jawab teman-teman. Berhasil atau enggaknya, itu semua ditentukan oleh teman-teman sendiri. Bukan saya, bukan mentor-mentor lain, ataupun emak, atau siapapun itu. Bukan, tapi teman-teman sendiri. Jadi ambil tanggung jawabnya, harus fokus, harus siap berproses, harus siap berkembang, harus siap belajar, harus siap mungkin capek, lelah. Itu harus siap. Karena itu udah salah satu kesatuan lah antara gagal dan sukses itu satu paket. Capek dan berhasil itu satu paket sebenarnya. Jadi teman-teman harus punya mental yang selalu mau belajar dan berkembang. Karena kalau teman-teman punya mental itu, insya Allah ke depannya pasti bakalan selalu ada perubahan. Nah, ini seperti saya bilang ya, sukses itu urusan teman-teman. Dan gagal pun juga urusan teman-teman sendiri. Jadi teman-teman yang nentuin nih. Jadi kan teman-teman ikut kelas ini nih, kurang lebih 40 hari. Gagal atau berhasilnya bisnis ini,
atau bisa teman-teman sendiri, itu ya teman-teman yang nentuin gitu. Jadi ambil tanggung jawab dewasa terhadap keputusan yang teman-teman ambil. Jadi kalau teman-teman mau serius, ya serius kalian. Tapi kalau nggak serius, ya mending gak serius sekalian gitu. Jadi pilih. Kalau mau gagal, gagal sekalian, berhasil, berhasil sekalian. Jadi jangan jangan di tengah-tengah gitu. Kalau di tengah-tengah tuh ya kita sama aja gagal gitu. Jadi kita mau mau ikut-ikutan gagal, nggak ikut-ikutan juga gagal gitu. Jadi kalau mau gagal, gagal sekalian. Jadi kalau mau berhasil, ya teman-teman perjuangin sampai benar berhasil, sampai dapet gitu. Jadi penting banget yang namanya fokus dan konsisten itu penting banget, dan mental buat belajar itu juga penting banget. Yang teman-teman yang pengalaman-pengalaman member sebelumnya itu yang banyak di pertengahan jalan yang udah nggak fokus, itu karena alasannya kurang kuat, tujuan dia berbisnis buat apa juga belum jelas. Fokuslah terhadap bisnis Anda. Yang tadi saya bilang, fokus. Jadi kalau teman-teman lagi belajar Shopee, ya udah belajar Shopee dulu, kelarin dulu, selesain dulu, sampai benar-benar berhasil. Kalau udah berhasil, teman-teman boleh atau bisa belajar platform lain. Karena ketika teman-teman langsung belajar nih, misal Shopee belajar, Tokopedia belajar, Lazada belajar, TikTok belajar, semuanya belajar. Di satu waktu yang sama, saya berani jamin, nggak ada yang jadi satupun. Kalaupun jadi, itu nggak jadi, tapi masih kayak rata-rata. Itu pengalaman saya pribadi. Dan kebanyakan teman-teman juga yang pernah saya temuin kayak gitu. Jadi kalau ini khusus buat siapapun itu, teman-teman, kalau teman-teman pengen benar-benar jadi, fokus satu dulu sampai benar-benar berhasil. Kalau udah berhasil, udah jadi nih, baru teman-teman boleh belajar yang lain. Tujuannya buat apa? Supaya fokusnya nggak kemana-mana, supaya fokusnya ke satu titik aja dulu sampai jadi. Tujuannya itu. Fokus pada proses, bukan pada keadaan. Nah, ini masalah basic banget ya. Yang ini berkaca pada pengalaman saya pribadi ya. Jadi saya kan bukan dari keluarga yang berada, bukan. Dari keluarga yang mendukung saya untuk berbisnis juga bukan gitu. Dari keluarga yang mendukung saya untuk berjualan juga bukan. Orang tua saya tuh pengen tuh saya tuh kerja PNS gitu. Nggak pengen saya jual online. Bahkan pernah saya adalah sampai kayak diusir dari rumah, bahkan dimarahin sampai ya pokoknya banyak hal yang ngebuat saya tuh jadi ngerasa ngedown. Tapi saya nggak fokus ke hal perasaan emosional itu. Karena ketika kita fokus ke emosional itu, ya kita bakalan berlarut dalam emosi itu, kita jadi nggak ada perkembangan. Jadi akhirnya kita makin down, makin down, makin down. Jadi daripada kita fokus kepada emosional kita, fokuslah pada apa yang jadi target kita. Fokuslah pada proses apa yang mau kita jalani. Jadi ubah cara berpikirnya. Jadi jangan berpikir, keadaan gue lagi begini terpuruk, keadaan gue lagi sibuk banget, keadaan gue lagi begini, B, C, D, F, G. Tapi fokuslah pada gue pengen apa nih, ini yang harus gue kerjain, A, B, C, D, F, G. Oh berarti besok harus kerjain ini nih, besoknya lagi harus kerjain ini, besok lagi harus kerjain ini. Tadi ini gagal, coba nanya mentor, harus kayak gimana? Oh kalau kayak gini coba praktekin kayak gini. Oh kalau gini gagal, terus kata mentor kayak gini, ternyata belum berhasil juga, coba cari-cari di tempat lain. Pokoknya selalu nyari jalan keluar di setiap situasi. Jadi fokusnya tuh bukan ke perasaan negatif ya, tapi ke hal positif yang teman-teman pengen raih gitu. Ini penting banget teman-teman, karena ini basic banget ya. Jadi dan banyak orang yang nggak notice, karena kebanyakan tuh orang terlalu berlarut pada perasaan, entah itu emosional negatifnya dia atau emosional positifnya dia gitu, berlarut pada kesenangan atau mungkin kesedihan. Tapi mereka nggak arahin fokus itu buat ke apa yang pengen mereka capai gitu. Artinya mereka mereka bikin fokusnya itu jadi ke arah yang membuat mereka tuh jadi semakin ngedown. Itu yang membuat bisnis mereka jadinya gagal. Nah, perlu banget teman-teman ngelatih diri sendiri buat change fokus. Jadi bukan fokus pada perasaan teman-teman, tapi fokus pada pemikiran apa yang mau teman-teman jalanin. Ini basic banget teman-teman. Basic tapi banyak orang yang nggak notice. Dan ini terjadi di setiap orang, termasuk saya pribadi. Makanya saya bilang ini di awal karena saya pernah ngalamin. Saya pernah ngalamin, jadi saya sharing. Mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin kayak, gue pengen belajar ini, ya udah di awal semangat, terus tiba-tiba pasti kayak jadi nggak semangat. Nah, pada saat itulah teman-teman diuji, semangat teman-teman harus dikontrol. Ingatlah, jadi ubah fokusnya. Jadi bukan kepada rasa malas teman-teman, tapi ke teman-teman pengen apa sih gitu, tujuannya teman-teman pengen bisnis itu apa sih, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, ini siklus ya, jadi kayak gagal, teman-teman coba lagi, terus
teman-teman nemuin kegagalan, coba lagi, gagal, coba lagi, dan itu diulang-ulang terus sampai berhasil. Sebenarnya ketika teman-teman nemuin kegagalan, itu sebenarnya teman-teman tuh berusaha menemuin satu solusi yang pasti teman-teman bakal temuin lagi itu entah dimanapun itu berada. Tapi ketika teman-teman udah nemuin solusinya, dimanapun teman-teman itu berada, pasti teman-teman bisa ngatasinnya. Jadi contoh, kita belajar kayak orang belajar sepeda deh. Kan orang belajar sepeda roda 2 di awal pasti jatuh-jatuh terus kan. Tapi setelah lama latihan, dia jadi bisa lancar sepeda roda 2. Kan awalnya jatuh dulu, bangun, belajar lagi, jatuh lagi. Bangun, belajar lagi, jatuh lagi. Melatih keseimbangan, ngelatih megang stangnya gimana, ngelatih ngeremnya gimana. Pokoknya itu dilatih deh sama sama kita atau anak-anak dahulu gitu kan. Akhirnya sampai dia bisa naik sepeda lancar ya kan. Itu kan sebenarnya proses kita belajar dari kegagalan. Jadi kalau teman-teman misalnya seandainya gagal nih, caranya salah. Itu sebenarnya bukan gagal total, tapi teman-teman belajar hal baru gitu. Jadi fokusnya tuh mindset-nya diubah, bukan teman-teman itu gagal, tapi teman-teman itu belajar hal baru. Kayak gitu, teman-teman. Kalau teman-teman fokusnya ke arah gagal, ya udah teman-teman bakal gagal gitu. Tapi kalau teman-teman berpikir, gue belajar hal baru nih, berarti ada hal baru yang gue pelajarin dan ini bisa jadi pembelajaran buat gue nanti ke depan harus kayak gimana, kayak gitu. Jadi penting banget cara berpikir kita itu menentukan apa yang bakal kita perbuat. Penting banget. Makanya ini basic tapi orang-orang biasanya pada fokusnya ke langsung to the point aja, to the point aja. Tapi melupakan hal dasar yaitu cara berpikir. Itu waduh fatal banget sih teman-teman. Karena kalau masalah teknis itu cara belajar tuh insya Allah ngalir lah gampang. Tapi cara berpikir itu paling sulit dibentuk. Kenapa? Karena banyak orang tuh pengennya yang gampang-gampang aja. Pengennya tuh yang simple-simple aja. Pengennya tuh yang pengen cepet, instan. Sedangkan bis itu nggak secepat itu teman-teman. Kecuali kalau teman-teman tuh orang kaya, teman keluarganya orang kaya pengen bikin bisnis tinggal dimodalin selesai gitu kan. Itu kan udah kayak gampang banget lah. Tapi kalau misalnya mulai dari bawah, kita mulai dari nggak ada modal atau modal terbatas gitu kan. Itu kan kita harus berusaha ngebangun mulai dari mindset dulu, kita muterin modal dulu, muter uang dulu, dan banyak hal lagi. Jadi kita bakal belajar lebih banyak. Dan teman-teman sini semua harus siap dengan kondisi kayak gitu. Jadi teman-teman, ini dunia bisnis ya teman. Ini bukan dunia kerja. Bukan dunia kerja yang teman-teman tahu. Ini dunia bisnis. Jadi dunia bisnis itu nggak segampang itu dan nggak semanis itu. Manis itu kalau udah di akhir. Di pertengahan ke akhir itu manisnya itu baru kerasa kayak teman-teman udah jadi, udah mulai ada progres. Itu manisnya kerasa. Cuma kalau di awal itu jangan harap boro-boro langsung pengen enaknya gitu ya, dapat keuntungan gede. Itu pasti teman-teman bakal ngerasain namanya capek. Karena teman-teman bakal di-push untuk belajar, bakal di-push untuk evaluasi. Jadi prosesnya banyak teman-teman. Teman-teman harus mau jalin prosesnya. Hanya orang gila yang masih melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil berbeda. Jadi kalau teman-teman pengen dapat hasil yang berbeda, teman-teman harus punya cara yang berbeda juga. Artinya, kalau kita mau dapat omset antara 1 juta sama 10 juta, caranya beda nggak? Kalau contoh lah, kalau kita omset 1 juta, kita bisa jualin dari teman ke teman, dari teman ke teman, dari teman ke teman selama sebulan kekumpul 1 juta. Tapi apakah dari teman ke teman itu bisa kekumpul 10 juta? Enggak kan, sulit kan. Nah, gimana caranya berkumpul 10 juta? Ya kita cara yang lain, kita pakai cara lain. Dari mana caranya? Mungkin buka platform Shopee, buka platform TikTok, buka juga toko di Lazada, di Tokopedia, semuanya dibuka. Nah, dari situ teman-teman pasti bakalan naik tuh omsetnya. Di tadinya 1 juta jadi 10 juta, 10 juta jadi 20, 30, 40, dan 50, dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang lebih besar atau berbeda, teman-teman perlu cara yang berbeda juga. Jadi nggak melulu dengan cara yang sama, ya kalau cara yang sama hasilnya pasti itu terus gitu. Jadi teman-teman harus ada belajar hal baru supaya teman-teman bisa dapat hasil yang berbeda. Tantangan bisnis online itu apa aja sih? Yang pertama, cepat dalam mengupdate perkembangan teknologi. Yang kedua, banyak kriteria pelanggan yang harus dipahami. Yang ketiga, persaingan lebih menggeliat karena peluang online sangat besar. Saya notice di nomor 1 ini cepat dalam mengupdate perkembangan teknologi. Ini buat mungkin teman-teman sini semua yang pernah jual online. Jadi dulu nih ya, tahun berapa ya? 2017 kalau salah.
itu jualan online di Line itu masih bagus banget. Mungkin di sini teman-teman ada yang udah pernah jualan di Line sebelumnya belum? Tahun 2017. Kalau mungkin ada yang udah, ada yang belum ya. Jadi dulu tuh 2017 2016 kalau salah. 2015 itu jualan di Line itu paling paling nyayur banget lah dulu dijual di Line. Apapun itu, entah jualan produk, jualan jasa ataupun apapun itu jualannya, pokoknya di Line itu paling bagus banget. Tapi seiring berkembangnya zaman, setelah di Line itu muncul yang platform baru yang lebih dominan. Jadi Line-nya tersingkirkan dan teman-teman tahu apa platform itu? Instagram. Instagram itu setelah Line itu masa jayanya era-eranya Instagram itu wah bagus banget. Bahkan kalau menurut saya pribadi ya itu masih lebih cuan Instagram daripada marketplace saat itu gitu ya. Karena di situ fokusnya ke endorse, paid promote yang biayanya antara kecil sampai besar tapi hasilnya lebih gila. Gila banget. Itu saya dulu sempat main juga di Instagram, saya juga main endorse yang ratusan ribu sampai jutaan ke selebgram atau artis gitu. Dan itu hasilnya berapa baliknya lumayan gitu, 5 kali lipat dari biaya iklan, 3 kali lipat biaya iklan dari satu artis aja ya gitu, atau dari satu selebgram. Itu Instagram dulu. Tapi Instagram ini makin lama mulai tersingkirkan nih. Akhirnya baiklah ke zaman marketplace. Marketplace sekarang kayak Shopee, TikTok, enggak TikTok bukan marketplace itu kan. Shopee, Tokopedia, Lazada, itu 3 yang menurut saya paling besar saat ini. Cuman sekarang itu eranya ada 2 nih, marketplace jadi lagi bertarung bersaing sama TikTok. Jadi kita harus bisa nyesuaiin perkembangan zaman. Jadi nggak melulu kayak misalkan dulu di Instagram penjualan itu kencang banget, jual online tuh bagus banget. Tapi kan sekarang udah nggak begitu. Sekarang algoritma Instagram dia udah nggak fokus ke nge-boosting postingan lagi. Dia postingan itu cuma 10% doang dari pengikutnya dia. Jadi nggak sebagus dulu. Kalau dulu itu 90% followers tuh udah pasti kejangkau. Jadi track marketing yang endorse itu udah pasti bagus banget. Artinya bayangin aja kalau followers 400.000 berarti 90% berapa tuh? 13.000 orang nontonin iklan kita gitu. Itu kan bagus banget ya. Itu zaman dulu ya tahun 2017-an lah. Tapi sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang udah kecil banget, saya lupa update terakhir saya tahu itu 10% doang dari followers. Itu pun masih harus di-boosting sama like, like postingannya atau mungkin save postingannya atau share-nya. Masih kayak gitu. Itu perlu perlu boosting itu. Nah, itu fenomena yang teman-teman perlu pelajarin. Jadi bisnis online itu bukan hanya tentang kita belajar A doang selesai, enggak. Tapi kita harus selalu update perkembangan zaman. Begitu teman-teman. Fundamental skill jago bisnis online. Jadi kalau teman-teman mau bisnis online itu, ini paling basic banget ya. Apa aja skill yang paling dasar itu? Nah ini, 3 poin ini. Analisa market, teknik selling, sama teknik marketing. Analisa market itu berhubungan sama riset. Kalau teman-teman paham lah riset itu apa ya? Riset kita tuh mesti harus riset pasar, riset audiens, riset kompetitor kita harus kayak gimana juga, riset produk juga harus kayak gimana, dan analisa tren juga. Tren ini lagi bagus, trennya kayak gimana nih, cara jualinnya. Itu basicnya begitu. Yang kedua adalah teknik selling. Itu gimana cara kita komunikasi persuasif ke customer kita supaya dia mau beli produknya, terus negosiasi kita ke customer, terus diplomasi kita, dan cara kita ngeyakin pembeli supaya dia tuh mau segera beli. Ini teknik selling. Yang ketiga adalah teknik marketing. Ini paling basic juga, yaitu adalah ads, copywriting, dan target. Ads itu iklan yang sifatnya nge-boosting entah itu produk atau konten kita. Copywriting itu adalah tulisan atau singkatnya deskripsi lah, deskripsi produk kita yang bikin produk kita tuh jadi kalau ada orang yang baca tuh pengen kebelet beli lah gitu, pengen cepet-cepet beli. Dan traffic building, gimana cara kita ngebangun traffic ke toko kita. Basicnya 3 hal ini. Cara kita analisa market, cara kita selling, teknik sellingnya, sama cara kita marketing. Nah, seperti yang saya udah bilang sebelumnya di awal, teman-teman mesti buat target dari sekarang. Teman-teman mau ngapain, teman-teman mau kayak gimana,
tujuan teman-teman mau bis itu apa gitu. Jadi teman-teman harus buat. Tujuannya tuh nggak buat apa teman-teman? Supaya teman-teman bisa konsisten, bisa ini, iya bisa konsisten buat teman-teman mau berjuang gitu. Jadi biar endurance-nya tuh, endurance teman-teman buat jalan bis itu bertahan lama gitu. Jadi nggak cuma sekedar belajar, capek selesai udah gitu, enggak. Jadi teman-teman perlu tenaga untuk belajar atau untuk berkembang atau entah hal apapun itu untuk berkembang di bis teman-teman sendiri gitu. Dari mana itu energinya? Ya dari teman-teman sendiri gitu. Caranya gimana ya? Teman-teman bikin target, bikin skala prioritas, bikin tujuan teman-teman, bikin alasan kenapa teman-teman harus jalan bis ini. Bikin, dibuat, dicari alasannya kenapa. Karena ketika itu dibikin, insya Allah ke depannya teman-teman tuh bakal masih semangat buat jalan bisnis. Entah apapun itu yang terjadi. Kayak gitu teman-teman. Jadi semakin teman-teman bertahan lebih lama, semakin teman-teman tuh jadi pemenang. Jadi yang pemenang itu bukan sekedar oh udah di puncak, udah enggak. Tapi udah di puncak pasti turun lagi dan pasti naik lagi. Jadi kayak kita belajar dari Deddy Kobuzer aja lah. Dia seorang mentalis ya, dulu masih sangat digemarin, tapi kan setelah itu eranya era pesulap turun. Lalu dia buat podcast kan, dan akhirnya sekarang nama dia naik lagi. Nah seperti itu. Kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus selalu berinovasi, selalu update informasi apapun itulah. Pokoknya kita harus selalu berkembang. Nah, bisnis tanpa mentor itu ibarat berjalan tanpa kompas. Tapi bisnis tanpa target itu ibarat itu tidak punya tujuan. Jadi saya di sini, saya pribadi nih, itu tujuannya ngebantu teman-teman ngasih arahan atau jalan supaya teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman pengen, dapetin omset yang teman-teman pengen. Nah, selebihnya itu adalah tujuan teman-teman. Mau kemana nih? Mau dapat omset berapa? Tujuannya mau buat apa? Kalau udah jadi bisnis online tuh mau buat apa gitu. Nah, itu teman-teman harus buat sendiri. Teman-teman harus rancang itu sendiri gitu. Harus bikin dan harus ditetapin. Kalau bisa ditulis. Ketika teman-teman ngedown, teman-teman baca lagi. Kenapa gue harus bisnis? Kenapa gue harus dapat omset sekian juta? Kenapa harus bisa berhasil di bisnis ini? Kenapa? Pokoknya teman-teman harus bikin. Tujuan buat apa? Supaya teman-teman ada arah mau kemana gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman belum buat, ini saya berani jamin, ya ntar bakalan kayak orang-orang yang udah sebelumnya. Udah di tengah jalan, karena target tujuan dia bis itu belum kuat, alasannya belum kuat kenapa dia mau jalanin, ya akhirnya kolaps, akhirnya mundur, dan hilang gitu. Jadi teman-teman harus buat dulu target utamanya di awal. Nah, ini jadi selama 40 hari ke depan ini kan kita masih belajar kelas basic ya. Nanti itu bakal ada kelas intermediate. Dan syarat kesempatan untuk masuk kelas intermediate itu teman-teman minimal banget harus achieve 200.000 pertama dari jualan online. 200.000 itu gampang banget teman-teman. Teman-teman bisa tawarin ke teman atau tawarin ke keluarga atau mungkin teman kantor, teman kerja. Pokoknya bebas. Nah, kalau teman-teman udah nge-achieve 200.000 pertama ini, teman-teman itu punya peluang buat nanti naik ke kelas intermediate. Entah mungkin saya mentornya atau mungkin ada yang lain, saya juga belum tahu, tapi nanti insya Allah ada. Untuk sekarang kita selama 40 hari ke depan kita bakal basic dulu. Oke? Nah, perkuat fondasi Anda untuk bisnis yang lebih stabil. Yang tadi saya bilang di awal ya, mindset dan mental itu pengaruh banget. Serius teman, pengaruh banget. Mungkin sekarang teman-teman nggak sadar gitu ya. Sekarang teman-teman mungkin kayak mikirnya, ya udahlah gue jalan aja dulu, gue belajar dulu, gue dengerin arahan mentor gimana, gue dengerin apa kata mentor, gue jalanin aja dulu gimana arahan dari mentor. Nah, nanti teman-teman ada saat dimana teman-teman harus buat keputusan sendiri. Dan keputusan ini berdasarkan pada cara berpikir teman-teman. Dan cara berpikir teman-teman ini berdasarkan apa yang teman-teman pelajarin. Jadi penting banget buat teman-teman jadi semua pelajarin hal-hal yang bikin teman-teman itu bisa punya pemikiran yang bagus, pemikiran yang kuat gitu. Jadi fokusnya tuh ke gimana cara gue berkembang, gimana cara gue berkembang, gimana cara gue berkembang begitu deh. Jadi selalu cari solusi di setiap kondisi gitu.
Yang terpenting buat di awal basic cara kita berpikir itu basic banget ya, tapi orang banyak ngelupain, orang banyak ngegampangin gitu. Nanti kalau udah selesai cara berpikirnya, nanti tinggal teman-teman eksekusi cara kerjanya gimana, misalnya cara cara belajarnya, cara bisnisnya, cara ininya gimana, A, B, C, D, F, G, teman-teman pasti bakal nemuin jalannya. Gitu, teman-teman. Nah, ini seperti ada kata Thomas Alva Edison ya. Saya bukan gagal 10.000 kali. Saya hanya berhasil menemukan 10.000 cara yang ternyata tidak berhasil. Teman-teman simak kata-katanya deh. Saya bukan gagal 10.000 kali. Tapi saya berhasil nemuin 10.000 cara yang ternyata tidak berhasil. Ini kalau teman-teman perhatiin ya, kata-katanya baik-baik ya, kalau teman-teman jeli ya. Kalau teman-teman bilangnya saya bukan gagal 10.000 kali, sama saya berhasil menemukan 10.000 cara yang ternyata belum berhasil, itu feel-nya beda teman-teman. Ketika teman-teman ngomong saya bukan gagal atau saya gagal 10.000 kali, itu feel-nya tuh kalau teman-teman coba sebutin ya, itu kayak ngerasanya kayak nggak enak, down, atau mungkin kayak ngerasanya tuh kayak nggak enak lah gitu. Kayak, oh gue gagal nih, gue udah gagal. Tapi kalau misalnya teman-teman bilangnya, saya tuh sebenarnya berhasil nemuin 10.000 cara yang ternyata belum berhasil. Jadi saya harus nemuin cara lain yang harusnya bisa berhasil. Nah, coba bedain dua kata-kata itu. Itu teman-teman pasti ngerasa kalau cara berpikir yang saya sebenarnya berhasil nemuin 10.000 cara, tapi belum berhasil nih. Tapi sebenarnya saya harus nyari lagi cara yang berhasil kayak gimana. Nah, cara berpikir yang kayak gitu, itu secara nggak langsung ya, teman-teman itu ngestimulus gimana cara teman-teman itu berusaha buat nemuin cara yang lebih bener lagi, cara yang lebih baik lagi, kayak gitu. Jadi dibandingkan teman-teman berkata, gue gagal nih, gue gagal nih, gitu, gue gagal. Tapi coba diganti cara kata-katanya, gue belum berhasil, gue harus nemuin cara yang lebih baik. Nah, dua kata yang sebenarnya maknanya sama, tapi feel-nya beda. Itu akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Jadi teman-teman perlu perbaikin banget, hati-hati dengan kata-kata. Jadi dengan kata-kata juga tadi kan saya bilang hati-hati dengan cara berpikir, karena cara berpikir kita akan jadi apa yang akan kita katakan, dan apa yang akan kita katakan akan menjadi apa yang akan kita perbuat, dan apa yang akan kita perbuat akan menjadi habit atau kebiasaan kita, dan kebiasaan kita itu akan lama-kelamaan akan jadi karakter kita. So, teman-teman harus hati-hati banget sama apa yang teman-teman pikirin. Entah itu sifatnya ini buat bisnis, atau buat keseharian teman-teman, atau mungkin buat cara teman-teman ngambil keputusan, atau sebagai macamnya, banyak hal lah. Intinya, hati-hati dengan cara berpikir teman-teman. Karena itu ngaruh banget. Nah, ini kita kan masuk day pertama nih. Day pertama ini kita intermezzo aja dulu. Sebelum kita masuk ke bagian intinya. Selama day 2 sampai day 12 itu kita akan belajar apa aja. Day 2 kita akan belajar tentang mindset bisnis online dan mengenal dropship.com lebih jauh. Dan hari ketiga kita akan belajar mengenal Shopee, membuat akun Shopee, dan riset kompetitor. Dan hari keempat kita akan membangun toko Shopee kita. Dan hari kelima kita akan belajar produk knowledge di dropship.com ini, yaitu produk Summer Spring dan Summer Sun. Juga setup promo toko di Shopee. Di hari ke-6 kita akan belajar optimasi akun Shopee kita. Di hari ke-7 kita akan belajar strategi optimasi toko di Shopee. Di ke-8 kita akan mengenal fitur dropship.com yang lebih detailnya lagi. Dan di 9 kita akan belajar ya tentang Shopee Live. Mengenal Shopee Live, mengenal fitur-fitur di Shopee Live, dan setting produk di live Shopee itu kayak gimana. Dan hari ke-10 kita akan belajar teknis live dan ruangan live-nya harus kayak gimana. Yang sederhana boleh, yang bagus boleh, pokoknya teman-teman bisa atur. Nanti kita belajar. Dan ke-11 kita akan belajar tentang operasional pesanan Shopee, cara kita kelola orderan Shopee itu kayak gimana, cara kita dropship itu kayak gimana, cara kita belajar ngelola pesanan di Shopee itu gimana. Dan Udah ada hari di sini. ke-12 kita akan belajar tentang ads Shopee. Oke. Malam ini sampai sini dulu teman-teman ya. Kita intermezzo dulu malam ini karena kita belum belajar yang lebih sulitnya. Tapi tadi poinnya adalah hati-hati dengan cara berpikir teman-teman. Teman-teman harus ubah atau cari atau setting mindset yang bagus lah buat pikiran teman-teman. Karena mindset yang bagus ini akan menghasilkan hasil yang bagus pula.
Dan kuncinya tadi, fokus, konsisten, belajar, evaluasi. Ulangin itu terus. Kalau teman-teman udah berhasil ngulangin itu terus 100 menerus gitu, insya Allah teman-teman bisa berhasil. Oke teman-teman semua, saya buka sesi pertanyaan ya. Kalau teman-teman maunya, saya kasih 3 pertanyaan deh maksimal. 3 pertanyaan dari teman-teman semua yang mau nanya gitu. Yang mau nanya aja ya, kalau yang belum mau nanya, nanti mungkin bisa nanya di grup. Oke, teman-teman ada yang mau nanya? Malam Kak, Ya malam. Dengan Kak siapa nih? dengan saya Kak Ian Sebastian. Oh, oke, Kak Ian. Ya, mau nanya apa Kak? Ini Kak, dulu waktu saya join di DA kan saya alhamdulillah sempat star seller dalam waktu sebulan. Heeh. Cuma itu ternyata pas udah star seller tuh mau ngejaga supaya tetap star seller tuh susah gitu. Akhirnya turun lagi. Iya, oke. Cara ngejaganya gimana? Ya, supaya bisa ke star seller lagi dan kalau udah bisa ke star seller. Nah, ini Kalau misalnya udah sebenarnya ke star seller supaya awet gitu, biar nggak turun lagi. oke. Paham. Sebenarnya ini basic ya, karena pengalaman di kelas dulu juga ada gitu kan. Caranya gimana? Ya tadi kan star seller itu sebenarnya dia fokus itu ngejaga omset ya kan. Omset tiap bulannya. Maka dari itu teman-teman harus perbanyak omsetnya tiap bulannya. Cara perbanyak omset gimana? Yang tadi saya jelasin di awal. Perbandingan 10, 5, 2. 10 prospek, 5 yang mau yang tertarik, 2 yang beli. Artinya kalau Kak Ian atau teman-teman sini semua mau omsetnya lebih tinggi atau ngejaga omsetnya, berarti prospeknya atau trafficnya dibanyakin dulu gitu. Cara dibanyakin gimana? Ya nanti ada caranya. Cara perbanyak traffic di Shopee gimana? Ntar kita jelasin satu. Nah, kalau misalnya kita udah ngejalanin semua tapi ternyata itu belum kunjung juga, coba kita cari tahu hal yang lain gitu. Jadi kita coba-coba lah gitu. Jadi coba cara ini, coba cara ini. Jadi nggak melulu apa yang udah kita tahu tuh udah paling bener, nggak. Kadang kita perlu nanya ke orang lain atau mungkin nyari juga di YouTube atau mungkin tanya ke teman yang udah berpengalaman gitu. Jadi kita perlu namanya update atau cari tahu semaksimal mungkin lah apapun itu ya keadaannya. Jadi kuncinya adalah perbanyak traffic. Karena kalau semakin banyak traffic itu peluang terjadinya closing itu semakin gede. Gitu. Kejawab? Kejawab ya Kayan ya? Kejawab, makasih ya. Oke, sama-sama. Next-nya. Ada pertanyaan lagi next? Nggak apa-apa, on mic aja. Oh, ini ada yang nanya nih. Cara meriset biar tetap bisa fokus dan semangat. Gini, gampangnya, itu paling gampangnya, itu adalah gerak. Cara biar tetap fokus dan semangat itu gerak. Entah teman-teman mau olahraga atau teman-teman ngelakuin. Jadi kayak ngelakuin hal-hal yang sifatnya menghibur teman-teman. Jadi mungkin bisa jadi teman-teman itu lagi nggak semangat atau nggak fokus itu karena teman-teman tuh lesu, teman-teman tuh kurang gerak gitu. Nah, teman-teman bisa mungkin ngelakuin hal-hal yang teman-teman suka. Ya, kalau misalnya yang suka gerak, ya mungkin bisa gerak-gerak atau olahraga gitu. Atau kalau yang mungkin suka nyanyi, mungkin bisa ke karaoke nyanyi dulu gitu. Atau mungkin nggak usah ke karaoke, nyanyi sendiri juga nggak apa-apa gitu. Jadi kuncinya adalah teman-teman harus bisa ngelola semangatnya dengan cara lakuin apa yang teman-teman suka. Gitu. Jadi lakuin apa yang itu menghibur teman-teman. Kalau teman-teman hiburannya adalah jalan-jalan dulu gitu kemana gitu sambil refreshing otak gitu. Atau kalau misalnya hiburannya nonton di laptop boleh, di TV boleh, di bioskop boleh, pokoknya yang bikin refreshing otak. Nah, ketika otak udah refresh, udah enak lagi nih, udah enak tuh, udah seger. Nah, teman-teman fokus lagi jalani bisnisnya. Nah, fokus lagi. Nah, ketika teman-teman fokus itu mungkin kayak ngerasa malas, berarti itu bukan karena mood-nya yang belum bagus, tapi karena emang belum dibiasain aja. Karena untuk fokus itu di awal itu butuh banget yang namanya maksa diri buat mau berjalan. Jadi kita perlu ngedorong diri kita atau memaksa diri kita buat maju lah atau buat berkembang lah. Karena di awal itu pasti emang lawannya kalau rasa malas itu emang harus kita paksain gitu. Kalau kita nggak paksain kita nggak bakal ada perubahan gitu. Jadi kuncinya adalah tadi itu mungkin bisa jadi kondisinya lagi lelah mental. Lelah mental itu bisa diatasi dengan cara
healing atau jalan-jalan atau mungkin lakuin hal yang teman-teman pengen, entah jalan-jalan, nyanyi, atau mungkin sekedar makan makanan enak doang, atau mungkin sekedar silaturahmi doang, atau mungkin sekedar nonton TV atau main game atau apa, bebas gitu. Jadi bebas lah, itu tergantung teman-teman pengen gimana. Ketika teman-teman mental atau feel-nya udah refresh nih, udah enak lagi, baru teman-teman fokus bisnis lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman ketika mau coba fokus ternyata masih belum fokus juga, berarti kendalanya adalah karena teman-teman baru pertama kali mau coba hal baru. Biasanya kalau mau coba satu hal baru tuh emang susah, emang berat. Makanya harus dipaksain. Tapi ketika udah lama, udah nyaman, itu udah jalan aja. Gitu. Kayak gitu, teman-teman. Kejawab ya Kak Wawan ya. Ayo ada pertanyaan gitu, teman-teman. Kita yang basic ya. Ada pertanyaan lagi? Untuk awal jualan di Shopee, followers dan ulasan perlu minimal berapa ulasan? Kalau followers nggak harus ya. Kalau ulasan itu dia minimalnya 10 ulasan. Itu paling minimal banget. 10-15. Kalau udah 10-15 itu kemungkinan produknya lebih dipercaya buat dibeli, itu bakal lebih tinggi dibanding kalau misalnya ulasannya masih nol. Kalau ibaratnya gini lah, kalau ulasan masih nol, siapa sih yang percaya mau beli gitu? Jadi kalau bisa ada dulu, nol boleh, jangan, kalau nol jangan, kalau susah, 10 lah minimal, itu paling minimal 10, kalau bisa 15. Caranya gimana? Nanti kita bahas di kelas khususnya. Enggak sekarang ya, ntar kalau kelas ya sekarang panjang. Ada caranya kok, saya udah nemuin solusinya. Ayo ada pertanyaan lagi teman-teman, satu pertanyaan lagi deh, terakhir. Sebelum kita tutup. Kalau pas mencoba hal baru, terus kita merasa mentok dan pusing, sakit kepala, solusi gimana? Nah, sakit kepala ini bisa jadi mungkin karena terlalu banyak pikiran. Bisa jadi ya karena terlalu banyak pikiran. Coba dikelola, mungkin bisa jadi itu dikelola stresnya gitu. Itu bisa jadi mungkin stimulusnya karena terlalu banyak pikiran. Jadi kuncinya gini, ketika teman-teman lagi fokus ke satu hal, ini khususnya mungkin buat cowok ya. Kalau buat cewek, saya yakin cewek itu pinter multitasking. Tapi kalau cowok itu kebanyakan mayoritas itu saya berani jamin itu dia sulit buat multitasking. Artinya cowok itu dominan buat fokus ke satu hal. Tapi kalau cewek itu bisa multitasking. Jadi kalau misalnya memang apalagi pusing, artinya berarti baginya gini. Jadi kalau misalnya lagi fokus di bisnis, hal-hal di luar bisnis jangan dipikirin dulu, jangan dikerjain dulu, kesampingin dulu gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman atau kawan pada saat lagi mau belajar atau fokus bisnis, itu teman-teman atau kawan mikirin hal lain atau mungkin kerjaan atau mikirin A, B, C, D, F, G, yang ada jadinya banyak pikiran. Nah, karena banyak pikiran itu jadi pusing. Nah, makanya kenapa disarankan banget ketika benar-benar belajar, itu pikiran-pikiran itu jangan dipikirin dulu lah. Gimana caranya? Pokoknya tenangin diri. Caranya itulah nenangin diri, relaksin diri sendiri. Cara relaksin diri sendiri gimana? Pokoknya bisa cek di Google atau pernafasan itu bisa ngerelaksin diri. Itu tujuannya buat apa? Kalau kita relax itu kita jadi lebih mudah buat nerima informasi gitu. Dibandingkan kalau ketika kita banyak pikiran. Jadi relaksin diri sendiri dulu, fokus pikiran itu saat belajar itu udah buat belajar dulu. Jadi jangan mikirin hal lain dulu. Karena ketika kita mikirin hal lain itu dan kita kondisinya lagi mikirin hal lain lagi gitu. Misalnya kita lagi belajar nih, mikirin hal yang lain gitu, misalnya kayak kerjaan lah, atau tugas kantor A lah, B, C, D, F, G lah, banyak lah. Itu pasti kita bakalan pusing. Bakalan jadi nggak fokus. Akhirnya jadi mental, jadi kita nggak bisa, yang satu belajar kita nggak fokus, di satu sisi juga kerjaan nggak kelar gitu kan. Jadi nggak dapat dua-duanya. Jadi harus bisa misahin antara pemikiran untuk pekerjaan dan pemikiran untuk belajar bisnis. Itu manage-nya diatur pribadi lah. Jadi saya nggak bisa ngatur itu. Intinya itu masuk ke personal. Harus bisa ngebagi antara pemikiran untuk kerjaan, mungkin kerjaan khusus atau apa gitu. Pertama ketika teman-teman mau belajar. Jadi fokusnya harus dibagi. Oh, ketika mau belajar udah fokus belajar dulu. Oh, ketika lagi kerjaan fokus kerjaan dulu. Oh, ketika lagi istirahat fokus istirahat gitu. Jadi jangan dicampur-campur jadi satu. Makanya kenapa pusing itu karena terlalu banyak pikiran. Cara biar lebih fokus gimana? Tenangin diri. Mungkin bisa kalau yang beragama Islam bisa sholat, atau mungkin yang paling gampangnya deh, paling basic itu atur pernafasan. Coba cek aja di Google cara atur pernafasan agar tubuh lebih rileks. Yang tarik nafas
8 detik, tahan 7 detik, terus buang selama pelan-pelan. Itu ada cara, teman-teman lihat aja di Google. Itu udah ngelatih banget cara kita ngerelaksin diri sendiri. Tujuannya buat apa? Supaya kita bisa lebih fokus. Kayak gitu teman-teman. Oke, kayaknya malam ini cukup ya teman-teman ya. Hari pertama ini saya rasa cukup ya. Kak Jane, cukup ya Kak? Kak Jane. Oke. Oke teman-teman, makasih banyak. Hari ini kita sudah sampai sini dulu teman-teman ya. Besok kita akan ada Zoom lagi materi hari selanjutnya. Yang tadi saya udah dijelasin sebelumnya. Nanti kita ketemu di next Zoom selanjutnya. Makasih teman-teman semua yang udah bergabung. Makasih banyak. Terima kasih Ya, semuanya. selamat malam teman-teman yang mau istirahat ya. Sampai jumpa besok lagi. Udah semua. Terima kasih semuanya. Stop share. Bisa end meeting nggak? Kak Jane sih.